Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Prasdewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Pertama, hakikat dan jenis-jenis ideologi secara umum. Ideologi adalah seperangkat keyakinan, nilai, dan prinsip yang membentuk landasan pemikiran suatu kelompok atau masyarakat dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Secara umum, ada beberapa jenis ideologi yang sering dijumpai. Pertama, liberalisme, yaitu menganut prinsip kebebasan individu, hak asasi manusia, pasar bebas, dan demokrasi representatif. Liberalisme menekankan perlunya pembatasan kekuasaan pemerintah untuk melindungi kebebasan individu. Kedua, konservatisme menekankan pentingnya tradisi, otoritas, dan nilai-nilai yang telah ada sejak lama. Konservatisme cenderung menentang perubahan drastis dan memperjuangkan keberlangsungan nilai-nilai klasik. 3. Sosialisme memperjuangkan kepemilikan bersama atas sumber daya ekonomi, distribusi yang lebih merata, dan penganggurannya dan pengurangan ketimpangan sosial. Sosialisme mengkritisi kapitalisme dan menekankan peran negara dalam mengatur ekonomi. 4. Kapitalisme berfokus pada kepemilikan pribadi atas sumber daya ekonomi, pasar bebas, persaingan sebagai motor ekonomi, dan pengusaha sebagai agen utama pembangunan ekonomi. 5. Komunisme merupakan bentuk ekstrim dari sosialisme yang menekankan kepemilikan bersama atas semua aset dan kelas sosial sama untuk semua. 6. Fasisme menganut paham otoriter yang menekankan nasionalisme, kekuatan negara, dan pengadilan pemerintah yang kuat atas masyarakat. 7. Anarkisme, yaitu menginginkan penghapusan negara dan institusi otoriter lainnya, serta mendorong kebebasan mutlak individu dengan sosial yang didasarkan pada kesepakatan sukarela dan kooperatif. Selanjutnya, ada peranan ideologi bagi suatu negara, yaitu pembentukan identitas negara, yang dimana ideologi membantu membentuk identitas suatu negara dengan menetapkan nilai-nilai, simbol, dan cerita-cerita bersama yang menghubungkan warga negara dengan sejarah, budaya, dan masa depannya. 2. Pengaturan sistem politik. Ideologi ini mempengaruhi struktur dan prinsip-prinsip dasar dalam sistem politik suatu negara, seperti pemilihan umum, pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Selanjutnya ada pengembangan ekonomi, yang dimana ideologi juga mempengaruhi arah kebijakan ekonomi suatu negara. Misalnya, apakah lebih condong ke arah kapitalisme, sosialisme, atau sistem campuran. Ada juga pendidikan dan budaya. Ideologi juga turut membentuk kurikulum pendidikan dan kebijakan budaya, termasuk nilai-nilai yang ditanamkan pada generasi muda dan dukungan terhadap seni, sastra, dan warisan budaya. Selanjutnya, pola pikir dan sikap sosial, di mana ideologi dalam membentuk pola pikir masyarakat serta sikap sosial terhadap isu-isu tertentu seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan lainnya. Selanjutnya di sini akan dijelaskan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, sebagai dasar negara, Pancasila memiliki urgensi untuk memberikan arah dan tujuan bagi penyelenggaraan negara serta pengaturan hubungan antara warga negara dengan negara. Pancasila juga menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki urgensi untuk membentuk karakter bangsa yang berkualitas dan bermartabat. Pancasila juga menjadi acuan bagi perilaku warga negara dalam berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungan. 3. Sebagai jati diri bangsa, yang dimana Pancasila memiliki urgensi untuk mempertahankan dan
memperkuat identitas negara nasional bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi dan persaingan internasional. Pancasila juga menjadi simbol kebanggaan dan kehormatan bangsa Indonesia di mata dunia. 4. Sebagai perekat bangsa, Pancasila memiliki urgensi untuk menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Pancasila juga menjadi penangkal terhadap ancaman disintegrasi, radikalisme, terorisme, dan separatisme yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Terakhir di sini ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekulerisme, dan ideologi keagamaan. 1. Perbandingan Pancasila dengan liberalisme. Pancasila menekankan pada nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan liberalisme di sisi lain menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, pasar bebas, dan pemerintahan terbatas. Hal ini berbeda dengan Pancasila yang lebih menekankan pada keselarasan sosial dan keadilan. Nomor 2, ada perbandingan Pancasila dengan komunisme. Pancasila menegaskan nilai-nilai seperti yang dijelaskan pada nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan komunisme pada dasarnya menekankan kepemilikan kolektif atas sumber daya dan penghapusan kelas sosial. Ini bertentangan dengan Pancasila yang mempertahankan konsep ketuhanan dan persatuan Indonesia. Selanjutnya, nomor 3, Pancasila dengan sekulerisme. Pancasila mencangkup nilai-nilai agama seperti ketuhanan yang Maha Esa, tetapi juga memberikan ruang bagi pluralitas agama dan keyakinan. Sedangkan sekulerisme menekankan pemisahan agama dari urusan negara. Pancasila menunjukkan komitmen pada prinsip ini dengan menjamin kebebasan beragam, tetapi memasukkan aspek spiritual dalam rangka ideologinya. 4. Pancasila dengan ideologi keagamaan. Pancasila mengaku keberagaman agama dan keyakinan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan menegaskan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan ideologi keagamaan seperti Islamisme atau fundamentalisme agama lainnya cenderung menekankan pada dominasi agama tertentu dalam ranah politik dan sosial. Pancasila sementara mengakui peran agama dalam kehidupan masyarakat, juga menjamin kebebasan beragama dan menjaga prinsip negara yang beragama, namun tidak didasarkan pada satu agama tertentu. Pancasila sebagai ideologi dasar negara memiliki keunikan dalam menggabungkan nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip sosial, politik, dan budaya yang berbeda dalam suatu kerangka koheren. Ini membedakannya dari ideologi lainnya yang mungkin lebih menekankan pada satu aspek tertentu dari kehidupan sosial atau politik. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.